Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, para senior, seniorita yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Maestro Golden Moments pada hari ini. Ini minggu yang ke-31, kita boleh berada dalam suatu kehidupan yang indah karena Tuhan memakai sarana online lewat radio untuk menjadi berkat buat kita beribadah di hari perhentian ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menaikkan doa pada Tuhan, mohon Roh Kudus menolong kita di dalam kita mengerti dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mari berdoa. Terpujilah ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seluruh anugerah dan kebaikan-Mu yang terus-menerus mengalir dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini kami masih diberkati Tuhan, sehingga kami masih boleh dalam persekutuan yang indah di acara Maestro Golden Moments. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami juga akan boleh menemukan berkat firman-Mu kembali. Kami menemukan Engkau dalam diri kami lewat hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga seluruh hidup-Mu ya Tuhan boleh menjiwai kehidupan kami, sehingga bagi kami hidup itu adalah Kristus. Dan kami percaya bahwa di dalam hidup Kristus itu, apapun yang terjadi pada kami, sekalipun salib itu menekan kami percaya bahwa di situ ada berkat di dalamnya. Di situ ada mahkota yang Tuhan mau berikan pada kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, sehingga perenungan kami pada hari ini memberkati kami semuanya. Roh Kudus akan menolong kami supaya kami boleh mengerti berkat firman Tuhan yang boleh kami rasakan pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro, para senior, seniorita yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38 ya. Ya, mari kita membaca Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ya, saudara-saudara, ayat-ayat ini adalah ayat yang terkenal dan kita sebagai orang Kristen sudah seringkali membacanya. Ya, saudara-saudara, tema hari ini adalah salib dalam praktek kehidupan. Ya, karena memang praktek hidup kita kan harusnya mengikuti Yesus, itu yang paling penting. Nah, saya mau mulai gini. Kalau kita makan buah nangka, itu yang seringkali kita alami adalah bahwa kita tidak mau turut dalam kerepotan
kena getahnya. Ya, maka kita kalau beli buah nangka ya, kita belinya di supermarket aja karena sudah langsung bersih, lalu kita tinggal makan. Padahal kalau zaman dulu nggak ada supermarket, nggak ada tempat-tempat mall menjual buah nangka itu, kita selalu beli buahnya lalu kita mengupas sendiri, dan alangkah sulitnya kita mengupas buah nangka. Karena apa? Karena getahnya itu sulit dihilangkan. Karena itu orang kalau mau memotong buah nangka biasanya pisaunya diolesi minyak kelapa atau minyak goreng. Nah, ilustrasi ini saya mau tarik dengan diri kita sebagai orang Kristen, yang sering kali kalau kita merasa bahwa kita menjadi Kristen itu, kita tidak mau repot ikut mempraktekkan pengajaran dan sikap hidup Kristus. Ya, kenapa? Karena seringkali kita anggap bahwa mempraktekkan ajaran dan sikap hidup Kristus itu sulit. Ya, ada juga yang kena merasa malu, ada juga yang punya motivasi lain, ya, dalam hal menyikapi dunia ini, sehingga kita tidak mempraktekkan ajaran dan sikap hidup Kristus dalam hidup kita. Ya, mau jadi murid tetapi tidak mengikuti teladan Kristus, malah melakukan kehendaknya sendiri. Ya, artinya menjadi murid memang, tetapi suka-suka sendiri, mau-maunya sendiri dalam menjalani hidup ini. Tidak mau taat dan punya iman. Ya, tidak mau seperti katakanlah Abraham, yang benar-benar imannya hebat, taat hebat kepada Tuhan. Ini saudara boleh membaca Kejadian pasal 17 itu di sana. Bagaimana Abraham taat sekali. Kalau dikasih tahu Tuhan, dia ikut selalu gitu. Nah, taat juga kita lihat Yesus. Yesus juga taat, walaupun sampai harus menjalani Via Dolorosa, jalan salib, dan sampai ke tiang salib dia. Dan bagi Yesus, salib itu adalah sebuah keniscayaan. Itu juga harusnya bagi kita, salib adalah sebuah keniscayaan. Artinya, salib itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan dalam kehidupan setiap pengikut Kristus yang sejati. Ya, kalau kita memakai bahasa iklan, ya barangkali kita akan mengatakan bagi murid Kristus tiada hari tanpa salib. Ya. Nah, kalau kita meminjam kata-kata Rasul Paulus, itu di situ sangat jelas dalam 2 Korintus pasal 4. Bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, pada ayat yang 10 dari 2 Korintus pasal 4. Artinya apa? Rasul Paulus senantiasa membawa kematian Kristus. Dan kita tahu bahwa kalau kita bicara kematian Kristus itu sama dengan membawa salib. Artinya salib itu selalu ada pada kita, tidak pernah tidak. Salib itu adalah tiket dalam tanda petik yang mesti kita bayar untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang mari kita melihat apa sih makna mengikut Yesus. Sebetulnya seorang murid itu harus bangga mengikut Yesus, meskipun harus memikul salib. Kita mungkin bertanya, memikul salib bangganya di mana? Memikul salib kok bangga? Bukankah salib itu artinya mati, death kalau bahasa Inggris, ya, dood bahasa Belanda, Tod bahasa Jerman. Artinya apa? Mati ya mati, ya. Mati itu titik, tidak ada kebanggaan, ya. Mati ya mati, sama saja semuanya. Orang mati itu tampak luarnya mati, kelihatannya sama saja semuanya, ya. Jadi dalam kematian tidak ada kebanggaan. Nah, tapi saya mau mengatakan, memang dalam kematian tidak ada kebanggaan, tetapi ya ada kebanggaan, ya ada perkecualian, yaitu kecuali di dalam kematian Kristus, di dalam salib. Ya, sebab salib itu, kalau salib itu yang dipikul Kristus bukan sembarang mati. Ya, salib yang adalah kematian jenis khusus. Ya, luarnya memang mati, kelihatannya sama dengan orang lain, namun nilai
dan makna kematian Kristus itu tidaklah semua sama. Ya. Itu kita lihat. Tidak pada semua orang sama. Juga Kristus. Artinya kita melihat bahwa untuk apa seorang mati? Atau mewariskan apa setelah kematian? Membuat kematian berbeda-beda makna dan nilainya. Jadi, salib itu di dalam Kristus itu tadi, dalam kematian Kristus itu adalah jenis yang mulia. Wujud luarnya hina, tapi sesungguhnya Kristus menyandang mahkota. Ya. Sebab salib adalah perwujudan kasih dan kepedulian terhadap sesama sampai ke batas yang paling jauh. Ya, maksud saya batas paling jauh ini adalah apa? Jadi perwujudan kasih dan kepedulian pada sesama itu tidak cuma kesediaan mempersembahkan sesuatu, tetapi satu ketulusan, keikhlasan mempersembahkan semuanya, ya, semua yang ada dalam Kristus, termasuk nyawa Kristus itulah, sehingga Kristus melakukan jalan sampai ke tiang salib. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan iman, maka kalau kita dengan iman kita akan begini, seorang murid Kristus itu bukan berarti secara otomatis mendapat semuanya bagi dirinya sendiri. Ya, dan biasanya selalu diartikan kalau dengan iman itu, seorang Kristen itu kalau jadi murid itu adalah berupa kenikmatan, kesenangan, kesembuhan dari sakit, kesejahteraan, terhindar dari malapetaka, bahkan sampai pada keselamatan nyawa. Ya, ya itu biasanya begitu. Tapi saya mau mengatakan bahwa dengan salib, ya, dengan adanya salib Kristus, maka dengan iman pada Kristus ada konsekuensi yang harus kita tanggung, ada harga yang harus dibayar. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan pendengar-pendengarnya, termasuk Petrus tadi kita membaca cerita tadi, bagaimana ketika Yesus menceritakan tentang salib itu kepada mereka, kemudian Petrus mengatakan begini, ya, menegur, menarik Yesus, "Guru, mbok jangan ngomong kayak gitu." Kira-kira gitu percakapannya dengan Petrus. Lalu Petrus dimarahi Tuhan dan dikatakan bahwa enyahlah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan dirimu sendiri atau manusia. Ya. Itu diperingatkan begitu. Di sini maksudnya adalah apa? Bahwa ada harga yang harus dibayar. Ada tiket yang harus dibayar mahal untuk orang yang betul-betul mengikut Kristus. Nah, tiketnya yang mahal itu apa? Di dalam Alkitab tadi ada dua. Satu, menyangkal diri, dan yang kedua, memikul salib. Nah, yang pertama saya mau jelasin begini. Yang pertama apa? Tiket yang mahal itu apa? Orang Kristen itu harus menyangkal diri. Ya. Kalau seorang mau mengikut Kristus, ia harus merubah orientasi hidupnya dari sikap yang tadi memikirkan yang dipikirkan dirinya sendiri menjadi apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya, artinya apa? Orang yang mau ikut Kristus itu merubah orientasi hidupnya dari sikap egosentris yang dipikirkan dirinya sendiri untuk kepentingan sendiri ke sikap teosentris, apa yang dipikirkan Allah, apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita sebagai manusia. Di sini seorang murid itu harus mau mengalahkan dirinya sendiri dan memfokuskan dirinya pada Tuhan Yesus. Dan itu oleh Rasul Petrus, nanti saya akan jelaskan di belakang ini nanti. Bagaimana dia mengatakan hidup itu adalah Kristus, mati itu untung. Ya. Orang yang menyangkali dirinya akan seperti Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Bapa, jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah jadilah. Ya. Seorang yang menyangkali diri mempunyai sikap yang berbeda dengan sikap dunia, dengan semua filosofi dunia yang egosentris. Dunia akan selalu mengatakan, berjuanglah buat diri sendiri. Siapa yang bisa menyelamatkan kalau bukan diri sendiri? Nikmatilah diri sendiri. Semuanya buat kita sendiri. Persetan dengan orang lain. Kira-kira gitu kalau kita bicara egosentris. Dunia mengatakan itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, sangkalilah dirimu, sangkalilah kenikmatanmu, sangkalilah ambisimu, sangkalilah kuasamu,
dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Sikapmu itu jangan memikirkan apa yang dipikirkan manusia atau dirimu sendiri, tapi pikirkanlah apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya. Mengapa harus menyangkali diri? Saya sudah jelaskan di atas tadi bahwa karena kecenderungan manusia itu adalah egosentris, ikut keinginan sendiri, ikut dunia. Seperti Petrus saja murid kesayangan Tuhan masih punya pikiran begitu, masih mikirin dunia. Egosentris itu membuat kita jatuh dalam dosa. Maka Yesus tadi mengatakan pada Petrus dengan marah, engkau iblis, engkau jatuh dalam dosa di sini, karena cuma mikiri egosentrismu. Ya. Egosentris itu juga, kenapa menyangkali diri? Karena egosentris itu juga memposisikan kita selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Allah maunya ke kanan, kita ke kiri. Allah maunya kita mengasihi sesama, kita maunya memusuhi. Itu kira-kira kita. Allah mau kita damai sejahtera dengan orang lain, maunya kita belajar untuk iri hati pada orang lain. Nah, kira-kira gitu. Dan kenapa menyangkali diri? Karena egosentrisme menyebabkan kita kehilangan yang hakiki dalam hidup ini, yaitu kehilangan nyawa kita tadi. Jiwa kita yang hilang. Karena itu, penyangkalan diri membuat seorang pengikut Kristus harus mengalahkan dirinya sendiri dan memfokuskan dirinya kepada Tuhan Yesus. Kalau pakai bahasa Rasul Paulus tadi saya sudah katakan, Filipi pasal 1:1, hidup itu adalah Kristus, mati keuntungan. Hidup ini Kristus, bukan hidupku dia lagi, bukan. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20, Rasul Paulus juga menjelaskan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu teosentris semuanya. Jadi mari kita belajar menyangkali diri. Mari kita belajar memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan bukan yang dipikirkan oleh manusia atau oleh diri kita sendiri. Ya. Itu satu syaratnya kalau tiket yang mahal tadi untuk menyangkal diri. Yang kedua, saudara-saudara, itu memikul salib. Ya. Seorang murid itu harus bersedia menerima penderitaan, penolakan dunia, kesulitan, ya, dan lain sebagainya. Nah, penolakan oleh dunia, penderitaan itu adalah kenapa? Karena perjuangan kita sebagai manusia sepanjang hidup ini melawan dosa. Karena kita harus menanggung kebencian dan ejekan dunia, karena kita ngikut Yesus. Karena penganiayaan dari dunia, ya, dalam hidup kita. Penganiayaan itu nanti akan menyangkut suku, agama, ras, segala macam, itu kita akan dianiaya. Kemudian pergumulan kita yang terus-menerus berjuang melawan kuasa jahat. Ada pertarungan dalam hati kita ini. Mau baik apa enggak, mau baik enggak, mau iblis apa Yesus. Lalu kemudian kita mengalami penderitaan. Kenapa? Karena kita berbuat benar, berbuat baik yang kita lakukan. Dan ketika kita berbuat baik dan berbuat benar, orang tidak suka pada kita. Kita menderita. Ya. Dan karena Injil kerajaan Allah bisa kita mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, maka dalam kehidupan seperti itu kita lihat berarti apa? Berarti sebetulnya praktek hidup kita sehari-hari adalah memikul salib. Ya. Dan salib yang kita pikul tadi harus kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Karena tadi di awal saya mengatakan salib adalah keniscayaan. Yesus saja memasuki jalan salib, bahkan sampai di tiang salib dia mengalami itu. Walaupun dia tidak salah, dia menderita karena tadi saya katakan tadi, kenapa kita menderita? Karena Injil, karena dia benar, karena dia baik, ya, dan sebagainya. Maka itu berarti apa? Sebagai pengikut Kristus kita mesti bisa mempraktekkan salib dalam kehidupan kita. Jadi salib itu adalah praktek hidup kita. Karena itu sebuah keniscayaan. Ya. Hidup dalam salib. Ini yang ada praktek hidup. Kalau saya mau bahasakan dalam bahasa yang sederhana, itu mungkin kita bisa membaca dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Nah, saya akan mengidentifikasikan paling tidak ada 5 hal yang merupakan praktek kehidupan kita karena salib.
Yaitu yang pertama apa? Hidup dalam salib membuat kita tidak mudah tawar hati atau cepat patah hati dalam segala hal, termasuk dalam pelayanan kita untuk Tuhan. Salib di sini dalam praktek kehidupan berarti apa? Orang Kristen harus tahan banting. Ya, tidak boleh cengeng, dia tahan banting. Dengan iman dia jalani semua. Yang kedua, hidup dalam salib itu membuat kita berusaha sekudus mungkin hidup kita, setulus mungkin, sejujur mungkin, sebaik mungkin, agar apa? Tidak menjadi bahan celaan orang, sehingga kita mempermalukan Allah. Salib dalam praktek di sini artinya apa? Hidup tidak mengumbar dorongan batin untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, yang jahat. Tidak mengumbar nafsu-nafsu yang jahat. Ya. Sehingga tidak mempermalukan Tuhan. Hidup dalam salib yang ketiga membuat kita sadar bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita katakan, kita mempertaruhkan nama Kristus. Karena itu salib dalam praktek kehidupan berarti apa? Hidup dengan cermat, dengan hati-hati, ya, dimanapun kita berada. Yang keempat, hidup dalam salib membuat kita lebih menyadari betapa lemah dan terbatasnya kita. Tetapi justru karena itulah kita mengalami betapa luar biasanya kuasa Tuhan yang bekerja melalui diri kita, meskipun kita lemah dan terbatas. Di sini artinya apa? Salib dalam praktek kehidupan membuat kita rendah hati, tetapi tidak harus rendah diri. Karena kita ini lemah dan terbatas. Hidup dalam salib yang kelima, itu artinya apa? Bahwa kita tidak menghindarkan diri dari kesusahan dan tantangan hidup. Ya. Tetapi kita tidak membiarkan juga kesusahan dan tantangan hidup itu mengalahkan kita. Ini yang paling penting. Kita tidak bisa menghindar ada kesusahan dan tantangan hidup, tapi kita tidak membiarkan kesusahan dan tantangan hidup itu mengalahkan kita. Di sini salib dalam praktek membuat kita tidak menyerah pada kesusahan dan tantangan. Dan bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa bersama salib, bersama Kristus kita bisa, bersama salib kita menang. Itu salib. Oleh sebab itu Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 11 mengatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami terus-menerus diserahkan pada maut karena Yesus, ya, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Itu kesaksian Rasul Paulus. Itu salib dalam praktek hidup kita. Ya. Dengan menjalankan kehidupan ini, seorang murid akan menghadapi banyak salib, banyak penolakan, banyak fitnah, banyak rencana jahat, banyak prasangka, mungkin juga banyak sakit, banyak kehilangan mata pencarian, kehilangan kesejahteraan juga, macam-macam. Sampai pada kehilangan nyawa. Itu adalah suatu konsekuensi yang berat bagi murid Tuhan Yesus. Nyawa adalah suatu yang paling berharga bagi manusia. Menjadi pengikut Yesus berarti bersedia memberikan sesuatu yang paling berharga. Di sini Tuhan Yesus menuntut pengorbanan yang paling berharga dalam hidup manusia, seperti yang dilakukannya di Golgota. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Dia tidak mau menyelamatkan nyawanya, tapi dia mau kehilangan nyawanya, tapi kehilangan nyawa yang menyelamatkan dunia ini. Karena itu, Sobat Maison dikasih Tuhan, salib adalah sebuah keniscayaan. Salib adalah syarat mutlak, harga yang mesti kita bayar untuk menjadi murid Kristus. Tanpa menyangkal diri, memikul salib, kita cuma berada di luar dan bukan di dalam Kristus. Ketika kita bisa menyangkal diri dan memikul salib, kita berada di dalam Kristus. Amin.